kita masuk ke bagian yang ketiga, AI Max for Search Campaign. Ini benar-benar menarik sih buat saya. Kenapa? Karena Search Campaign ini semakin memperlihatkan peran AI-nya gitu ya. Jadi kalau tahun-tahun lalu si Google selalu memperkenalkannya pengembangan fitur Dimension PMax ya, Dimension PMax gitu untuk AI-nya. Nah, tapi sekarang ya terutama di bulan depan itu nanti akan rilis di semua akun AI Max for Search Campaign. Seperti apa nih tentang AI Max ini? Kita lihat ya. Nah, apa itu AI Max? Ya, saya kemarin posting juga di Facebook ya. Ada yang nanya ini sebenarnya objektif baru gitu ya, atau jenis campaign baru atau apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya AI Max ini kita bilangnya fitur aja gitu, karena ada opsi baru ya yang mengontrol sebagai kontrol gitu ya di campaign search gitu. Nah, jadi dia sebuah fitur ya dan menggunakan kemampuan AI Google secara maksimal ya. Dia fokus ke targeting dan kreativitas iklan. Sebenarnya kalau kita bicara kemampuan seperti ini itu dari sebelum pandemi ya, itu saya masih ingat ya, Google itu punya fitur, saya lupa namanya, Smart Display Campaign ya, SDA ya, Smart Display Campaign. Dulu populer banget ya, sekarang kayaknya udah nggak seperti dulu gitu. Nah, sama, dulu kita bikin SDA itu benar-benar tanpa targeting ya, dan kreativitasnya juga bisa di-generate otomatis oleh Google. Nah, sebenarnya teknologinya kan mirip kan, cuman ini gimana caranya dimasukkan ke dalam search campaign. Penargetannya kenapa gitu ya? Ya tadi ada kaitannya dengan keywordless. Keywordless ini bukan benar-benar kosong keywordnya ya. Saat ini kayaknya belum ke sana gitu. Nggak tahu suatu saat nanti mungkin bisa saja ada. Ya, sebenarnya kan sudah ada ya. Kalau kita pakainya dynamic search ads ya. Jadi tanpa keyword. Nah, Nah, eh, ya Dynamic Search Ads itu tanpa keyword, dia ngambil dari pemahaman AI dari landing page kita. Nah, kreativitas ini juga sama ya, Google bisa memodifikasi iklan kita gitu. Nah, dia bantu optimasi iklan secara real time. Tujuannya bikin performa iklan naik tanpa ribet setting secara manual. Nah, ini gambarannya. Ya, pasti kita kan jadi ngebayang nih sebenarnya kayak gimana posisinya si AI Max ini. Nah, kalau kita bikin campaign baru, itu nanti di bagian sini ya, setelah campaign setting itu akan ada opsi mengaktifkan AI Max ya. Jadi di level campaign kita bisa on off kan ya. Terus ada pilihan apakah kita mau mengizinkan sistem untuk memodifikasi iklan kita dan landing page kita ya. Nah, di situ ada pilihannya dan juga brand list. Nanti saya jelaskan satu-satu. Masuk di level ad group. Di level ad group juga ada lagi settingannya, AI Max. Ya, ada tentang search term matching, brand inclusion, location of interest, dan URL inclusion. Nah, saya jelaskan satu-satu di sini. Ya, fitur yang pertama tentang text optimization. Ini yang ada di campaign level. Ya, jadi ini Google bisa modif ad copy iklan kita. Sebenarnya Dynamic Search Ads juga sudah menerapkan ini kan sebelumnya. Ya, hanya saja ini kayak penyempurnaan lah kalau saya bilang. Ya, jadi AI belajar dari ad copy yang kita buat, landing page yang kita buat, dan aset lainnya. Nah, waktu beberapa hari lalu ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara kita membuat copywriting di landing page, apakah harus ada keyword. Nah, di situ juga saya singgung bahwa Google semakin ke sini semakin membaca landing page kita loh, ya kan? Nah, jadi memberikan informasi yang baik di landing page itu menjadi sinyal. Ya, kan suka ada juga nih landing page-nya gambar semua kan, gitu. Artinya berarti itu kurang sinyalnya kan. Nah, tapi kalau kita mengikuti aturan main sekarang, ya berarti harus ada teks. Ya, harus banyak teks. Dan teksnya ya harus sesuai dengan kata kunci juga, ya, atau minat juga gitu ya, relevan. Nah, selain
dengan penerapan-penerapan ilmu apa copywriting, ya, persuasif gitu ya, persuasion gitu ya. Nah, itu juga diterapkan tentu saja ya. Nah, kemudian ada fitur Final URL Expansion. Ini juga di level campaign. Nah, ini Google bisa pilih landing page kita. Ya, pilih landing page dari mana? Dari semua halaman website kita. Makanya harus ada kontrol nanti ya. Kalau kita loskan, jangan sampai landing page yang dipakai itu landing page atau halaman yang tidak ada call to action-nya. Tidak ada tombolnya misalnya. Ya, atau tidak ada formnya. Yang ngapain kan? Nah, jadi nanti ada kontrolnya. Mana halaman-halaman yang kita mau pakai, yang kita suguhkan, mana halaman-halaman yang kita blok. Ya, jadi selalu ada yang kita targetkan, ada yang kita exclude-kan gitu. Nah, terus juga ada location of interest. Ini fitur location of interest sebenarnya sudah ada dari sebelumnya juga sebenarnya ya. Gitu. Google bisa menargetkan audiens yang tertarik pada lokasi tertentu, bukan hanya lokasi tempat mereka berada. Ya, memang di campaign kita punya settingan geotargeting utama. Ya, misalnya targetnya Jabodetabek. Ya, tapi di ad group ini nanti akan ada penambahan opsi untuk location of interest yang berbeda. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya brand exclusion di campaign level. Ya, ini kita menentukan merek yang tepat yang ingin dikaitkan dengan iklan kita. Ya, mungkin kita sebagai distributor atau kita punya toko online yang memang menjual beberapa brand tertentu, ya kita bisa masukkan brand-brand tersebut ke dalam ini brand exclusion ya. Ini brand yang kita tidak inginkan gitu ya. Kalau yang kita inginkan dia masuk ke brand inclusion. Itu dia ada di campaign dan di ad group level. Oh, ini kebalik saya nulisnya gitu. Jadi kalau yang ingin kita kaitkan itu inclusion ya. Kalau yang kita ingin pengecualian ya, dikecualikan tentu exclusion. Ya, ini kebalik aja istilahnya ya di sini. Nah, URL exclusion. Jadi selain brand inclusion dan exclusion, ini juga sama ya. URL juga sama. Nah, cuman kalau yang exclusion di level campaign, inclusion di level ad group. Exclusion, kecualikan URL tertentu agar tidak dipilih sebagai landing page. Nah, ini kontrolnya kan. Ya, tapi kalau kita punya kumpulan landing page, ya beberapa ada 5 gitu ya. Nah, kita bisa targetkan biar Google sendiri yang pilih, kita masukkan ke dalam URL inclusion gitu. Nah, sebagai contoh ya, seperti ini. Biar lebih paham terkait dengan keywordless targeting. Ini contoh yang Google semalam bawakan juga nih. Ya, contohnya misalnya ada orang mengetikkan electric SUV for large family. Ya. Nah, si Volvo ini ya, ini brandnya Volvo ya. Nah, Volvo ini sebenarnya dia tidak mengejar kata kunci ini. Ya, dia tidak ada menggunakan kata kunci electric SUV for large family. Nah, tapi dengan mengaktifkan AI Max, ya, iklan tuh bisa muncul satu itu, makanya keywordless targeting tanpa keyword dan headline ataupun description-nya, ad copy-nya itu dibuatkan yang sesuai dengan apa yang orang cari gitu. Jadi ini lebih fleksibel lagi gitu. Walaupun tidak ada kata-kata ini karena keywordnya juga dia nggak pakai kan. Ya, Google jadi tahu oh ini premium seven seater SUV gitu. Ya, padahal itu tidak ada di situ. Tapi dia melihat oh ada landing page Volvo Cars ini ya yang memang relate dengan pencarian ini. Nah, jadi landing page-nya juga digunakan ya. Jadi lagi-lagi AI Max ini dia bukan membaca kata per kata gitu ya atau keyword ke keyword tapi dia membaca intent gitu. Nah, nanti di sistemnya itu menarik nih ada informasi tambahan ya sistem dan landing page from AI Max. Jadi kita tahu sistem-sistem mana ya yang men-trigger fungsi AI Max ini. Terus juga headline-headline seperti apa yang AI Max generate ya dan landing page mana ya yang AI Max gunakan. Ya, jadi lebih transparan datanya gitu. Nah, jadi ini quote dari saya ya. Jadi saya rasa AI ini akan ambil alih
teknis, akan semakin banyak lah ya hal-hal teknis yang eh, lebih berperan AI di sana. Nah, kita sebagai pengiklan itu akan lebih ke arah strategik ya, strategik ya. Strategik kayak gimana? Ya mungkin kita memikirkan secara budgeting campaign kita seperti apa, ya, konten kita seperti apa, gitu, promonya, ya kan, sampai bisnisnya kita sendiri seperti apa, gitu ya. Nah, lebih ke arah yang sifatnya seperti itu. Ya, walaupun tetap saja, balik lagi, AI ini kita kontrol, gitu ya, ketika kita paham, tapi akan semakin banyak, ya, opsi-opsi manual yang diotomatisasi oleh AI. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ivan Ruben Darmawan dari Google Indonesia. Saya ingin mengajak nih teman-teman semua untuk gabung ke pelatihan Google Ads Next Gen. Ayo kembangkan bisnis kalian bersama Google. Daftar sekarang karena kuotanya terbatas.